Habis drakor, terbitlah Dracin. Tentang ketenangan batin di tengah lingkungan kerja yang gaduh. Beberapa tahun lalu, lingkungan kerja terasa seperti ruang profesional yang kaku dan formal. Orang datang membawa laptop, menyelesaikan pekerjaan, lalu pulang. Konflik memang ada, tetapi seringkali tersembunyi di balik rapat dan email panjang yang terdengar sopan. Namun sekarang, suasananya berubah. Kantor modern kadang tidak lagi terasa seperti tempat bekerja, melainkan seperti panggung serial drama yang episodenya tidak pernah selesai. Dulu orang mengenal drama Korea, penuh intrik kantor, perebutan jabatan, hubungan manipulatif, senioritas, dan permainan citra. Kini bahkan ritmenya terasa semakin cepat, seperti drama Cina modern yang penuh perubahan alur cerita yang tidak terduga, ambisi tanpa jeda, dan karakter yang selalu berusaha tampil lebih unggul dari yang lain. Di kantor, seseorang bisa tersenyum di depan kita pagi hari, lalu sore harinya ikut dalam grup percakapan yang membicarakan kita. Ada orang yang lebih sibuk mengelola pencitraan dibanding mengelola pekerjaan. Ada yang terlihat paling peduli, tetapi diam-diam sedang menghitung bagaimana caranya naik lebih cepat. Ada pula yang gemar menciptakan kegaduhan kecil agar dirinya tetap menjadi pusat perhatian. Semakin lama bekerja, Aruna mulai menyadari bahwa kelelahan terbesar di dunia kerja modern bukan selalu berasal dari pekerjaan itu sendiri. Kadang justru berasal dari kebisingan emosional yang mengelilinginya. Bukan pekerjaan yang melelahkan, melainkan drama yang tidak perlu, kompetisi yang tak sehat, ekspektasi sosial, tekanan untuk selalu terlihat sukses, dan rasa takut tertinggal dari orang lain. Lingkungan kerja modern seringkali membuat manusia kehilangan ruang untuk bernapas. Semua bergerak cepat. Semua ingin terlihat sibuk. Semua ingin tampak relevan. Bahkan ketenangan kadang dianggap sebagai tanda kurang ambisi. Di tengah semua itu, Aruna mulai memahami mengapa banyak orang pulang kerja dengan tubuh yang masih kuat, tetapi pikiran yang sepenuhnya habis. Karena yang terkuras bukan hanya tenaga, melainkan batin. Suatu hari Aruna duduk sendirian setelah jam kerja. Notifikasi grup kantor masih berbunyi. Ada debat kecil tentang hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ada sindiran pasif-agresif yang dibungkus profesionalisme. Ada orang yang mencoba mencari pembenaran. Ada pula yang sibuk membangun kubu. Aruna membaca semuanya sebentar, lalu menutup ponsel. Di luar kantor, langit mulai berubah jingga. Ia membeli sebungkus kuaci di warung kecil dekat jalan dan duduk diam memandangi senja. Dan anehnya, di momen sederhana itu, ia merasa lebih hidup dibanding sepanjang hari di kantor. Saat itulah Aruna menyadari sesuatu. Dunia luar boleh gaduh, tetapi ketenangan batin tetap berada di tangan manusia sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sangat sulit dijalani. Sebab manusia modern terlalu sering menyerahkan kendali emosinya kepada dunia luar. Kita membiarkan suasana kantor menentukan suasana hati. Kita membiarkan komentar orang menentukan harga diri. Kita membiarkan drama orang lain masuk ke dalam pikiran seolah semua itu adalah tanggung jawab pribadi. Padahal tidak semua kebisingan layak diberi ruang dalam batin. Ada kebebasan yang muncul ketika seseorang berhenti merasa harus merespons semua hal. Kebebasan ketika sadar bahwa tidak semua konflik membutuhkan keterlibatan. Tidak semua opini perlu dijawab. Tidak semua drama perlu dipahami. Kadang bentuk kedewasaan tertinggi bukan memenangkan perdebatan, melainkan memilih menjaga ketenangan diri sendiri. Aruna teringat pada filosofi Hindu tentang tahapan kehidupan yang dikenal dalam konsep catur asrama, Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, dan Bhiksuka.
Brahmacari adalah fase belajar. Grihastha adalah fase membangun kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan tanggung jawab sosial. Wanaprastha adalah fase mulai melepaskan keterikatan duniawi secara perlahan. Dan biksuka adalah fase ketika manusia mulai mencari ketenangan batin dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Menariknya, banyak orang menganggap fase biksuka hanya relevan bagi mereka yang sudah tua. Seolah ketenangan batin baru boleh dicari ketika usia sudah melewati 60 tahun. Padahal dunia modern justru membuat manusia membutuhkan jiwa biksuka jauh lebih awal. Karena jika tidak, manusia akan habis oleh kebisingan. Lingkungan kerja hari ini sering memaksa manusia hidup terus-menerus dalam mode grihastha tanpa jeda. Terus mengejar. Terus membandingkan. Terus membuktikan diri. Bahkan ketika sudah lelah, manusia modern tetap takut berhenti karena khawatir terlihat kalah. Kita hidup dalam budaya yang memuja percepatan. Cepat naik jabatan. Cepat kaya. Cepat terkenal. Cepat sukses. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan menikmati hidup yang sederhana. Padahal kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal kecil yang tidak bisa dipamerkan. Menikmati kopi tanpa tergesa. Berjalan pulang saat matahari terbenam. Makan tanpa membuka laptop. Atau duduk diam tanpa merasa bersalah karena sedang tidak produktif. Hal-hal sederhana itu kini terasa seperti kemewahan. Dan mungkin memang benar, ketenangan adalah kemewahan baru di zaman modern. Bukan kemewahan karena mahal, tetapi karena langka. Aruna mulai melihat bahwa sebagian besar drama di lingkungan kerja sebenarnya lahir dari manusia yang kehilangan kedamaian dengan dirinya sendiri. Orang yang terlalu haus validasi akan mudah iri. Orang yang takut tertinggal akan mudah menjatuhkan orang lain. Orang yang kosong di dalam dirinya akan sibuk menciptakan keramaian di luar dirinya. Karena itu, tidak semua kegaduhan perlu dilawan. Beberapa cukup dipahami, lalu dilepaskan. Seperti anjing yang terus menggonggong di pinggir jalan, dunia akan selalu memiliki suara-suara yang mencoba mengganggu perjalanan manusia. Jika setiap gonggongan harus direspons, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika manusia mampu membedakan mana yang berada dalam kendalinya dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol omongan orang, politik kantor, permainan citra, atau drama sosial. Tetapi kita bisa mengontrol cara merespons, energi yang dikeluarkan, dan ruang apa yang diizinkan masuk ke dalam pikiran. Dan mungkin disitulah inti ketenangan modern. Bukan hidup tanpa masalah. Bukan hidup tanpa drama. Bukan hidup tanpa tekanan. Melainkan kemampuan untuk tetap tenang meski semua itu ada. Aruna mulai memahami bahwa semakin bertambah usia, manusia mulai merindukan hidup yang lebih lambat. Bukan karena kehilangan ambisi, tetapi karena mulai sadar bahwa tidak semua hal layak dikejar. Ada titik ketika seseorang mulai memilih. Lebih sedikit drama. Lebih sedikit pembuktian. Lebih sedikit perlombaan. Dan lebih banyak keheningan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk terlihat berhasil. Hidup adalah tentang siapa yang masih mampu menikmati keberadaannya sendiri di tengah dunia yang terus berisik. Maka biarkan dunia kantor terus memainkan dramanya. Biarkan orang-orang sibuk dengan pencitraan dan kompetisi tanpa akhir. Sementara itu, Aruna memilih sesuatu yang lebih sederhana. Menutup laptop sejenak. Menatap langit senja. Memakan kuaci perlahan.
dan menyadari bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam drama yang sebenarnya tidak pernah perlu diikuti.